West Ham United dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan Aaron Wan-Bissaka dari Manchester United pada musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Sky Sports Jerman, Florian Plettenberg, West Ham fokus untuk mendatangkan Wan-Bissaka dan telah merencanakan pembicaraan baru untuk 48 jam ke depan. United telah menurunkan permintaan mereka untuk Wan-Bissaka. Mereka siap untuk menyetujui kepergiannya dengan tawaran sekitar 15 juta pound saja. Wan-Bissaka telah menjadi pemain yang sangat baik untuk United. Namun klub sedang mencari seorang bek sayap baru untuk memenuhi kebutuhan taktik Erik ten Hag. Setelah performa impresif pada musim sebelumnya bersama Newcastle United, Anthony Gordon siap menjaga konsistensinya di klub lain. Pemain berusia 23 tahun itu tumbuh sebagai penggemar Liverpool, dan dia ingin pindah ke klub masa kecilnya meskipun memulai karir melalui Akademi Everton. Kini transfer impian Anthony Gordon ke Liverpool masih bisa membuahkan hasil. Jurnalis Inggris Kevin Palmer mengatakan bahwa kesepakatan itu akan terwujud musim panas ini. Pemain timnas Inggris ini menikmati musim bagus pada 2023-2024, mencetak 12 gol di semua kompetisi untuk The Magpies. Manchester United dikabarkan mengincar bintang tim nasional Spanyol, Martin Zubimendi yang kini tengah membela Real Sociedad. Goal melaporkan jika pemain berposisi gelandang itu masuk dalam rencana belanja Manchester United di musim panas ini. Namun, peluang untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 25 tahun itu sepertinya bakal sulit terwujud. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, Zubimendi sama sekali tak memiliki rencana dan bahkan tak tertarik untuk hengkang dari Sociedad dalam waktu dekat. Namun di sisi lain, pihak klub diklaim bisa saja melepas di angka 51 juta pound sterling sesuai dengan klausul rilisnya. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, membuka peluang bakal menandatangani perpanjangan kontrak baru. Sebab, kontraknya saat ini bakal berakhir pada musim panas mendatang. Pernyataan terbaru ini seolah bertentangan dengan bocoran yang disampaikan pada Mei lalu. Dia menyebut musim depan akan menjadi musim terakhirnya bersama The Citizens. Pep juga menjelaskan pernyataan yang dia lontarkan sebelumnya, setelah membawa klub Manchester meraih gelar Liga Premier selama 4 musim berturut-turut. Menurut dia, bertahan di satu klub dalam waktu 8 tahun merupakan waktu yang lama. Pembenahan dan pengembangan terus dilakukan Manchester United. Kali ini Setan Merah menambah staf kepelatihan yang akan membantu Erik ten Hag. Seperti dikabarkan Manchester Evening News, United mengumumkan telah menunjuk Andreas Johnson sebagai staf pelatih baru. Pelatih berusia 42 tahun itu telah meninggalkan posisinya di klub Norwegia untuk menjadi pelatih spesialis bola mati di United. Musim lalu kelemahan United dalam situasi bola mati terlihat jelas, terutama saat bertahan. Mereka kebobolan 14 kali dari situasi ini di Premier League musim lalu. Harry Maguire tampaknya akan meninggalkan Manchester United pada musim panas lalu, ketika ia dianggap tidak memenuhi standar sang pelatih Erik ten Hag. Namun, kepindahan ke West Ham United gagal di akhir bursa transfer, dan Maguire tetap berada di Old Trafford untuk musim 2023-2024. Meskipun tidak dijamin sebagai starter, Maguire berhasil kembali ke dalam rencana ten Hag. Ketika ditanya oleh Sky Sports apakah ia tertarik untuk bertahan di Old Trafford, Maguire menjawab bahwa ia percaya ia adalah bagian dari masa depan klub. Sementara itu, Maguire saat ini hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya di Man United. Manchester City dilaporkan membidik murid Toni Kroos di timnas Jerman untuk dijadikan sebagai suksesor Kevin De Bruyne. Pasalnya Manchester City sadar bahwa waktu mereka bersama De Bruyne sudah tak lama lagi. Terlebih, kontraknya di Etihad Stadium tinggal menyisakan setahun lagi. Oleh sebab itu, Man City mulai berburu pengganti De Bruyne. Menurut jurnalis asal Jerman, Christian Vogt, salah satu nama yang masuk dalam radar The Citizens adalah Jamal Musiala. Playmaker berusia 21 tahun itu tampil sensasional sejak debut di Bayern Munchen pada 2020. Rencana Barcelona merekrut Nico Williams dari Athletic Club terancam buyar. Pasalnya Nico Williams masih belum mau buka suara perihal ketertarikan Barcelona. Dilansir dari Relevo, Athletic Club bersiap untuk memberi perpanjangan kontrak ke Nico Williams. Jika bersedia bertahan, Williams akan mendapatkan kenaikan gaji. Keputusan Williams untuk bertahan akan memusnahkan peluang Barcelona di masa depan. Sebab, perpanjangan kontrak bisa memunculkan kemungkinan kenaikan klausul pelepasan.
Rafael Varane meninggalkan Manchester United di akhir kontraknya musim panas ini. Setelah membuat 95 penampilan selama 3 musim bersama klub, kini pemain asal Prancis tersebut resmi bergabung dengan Como. Varane menandatangani kontrak dengan Como berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Pemain berusia 31 tahun itu akan bekerja di bawah asuhan mantan gelandang Chelsea dan Arsenal, yakni Cesc Fabregas. Sementara itu Como akan tampil di Serie A musim depan untuk pertama kalinya dalam 21 tahun terakhir, setelah naik ke Serie A sebagai runner-up Serie B. Laporan dari Sport telah mengungkap bahwa klub Arab Saudi, Al Nassr sangat ingin melakukan langkah signifikan untuk mendatangkan pemain sayap Barcelona, Raphinha. Mereka siap bersaing melawan Arsenal dan akan menawarkan 100 juta euro untuk jasanya. Perlu dicatat bahwa untuk memberi ruang dalam skuad dan keuangan, Barcelona perlu menjual pemain untuk merekrut pemain baru. Mengenai Raphinha, Barcelona akan menyambut baik kepergiannya. Barcelona terbuka untuk menegosiasikan perekrutan sang pemain dan memfasilitasi pergerakan di bursa transfer. Arne Slot belum menambah pemain baru ke dalam skuadnya menjelang musim 2024-2025. Liverpool, yang telah lama dikaitkan dengan sejumlah pemain, memprioritaskan perekrutan bek tengah dan gelandang baru. Adrien Rabiot yang berstatus free agent setelah kontraknya dengan Juventus berakhir, sempat menjadi target potensial. Meski Rabiot pernah mengungkapkan ketertarikan terhadap Liverpool, harapan tersebut tidak terwujud karena tawaran kontrak dari The Reds ditolak. Tim Talk melaporkan bahwa Rabiot lebih memilih bergabung dengan Manchester United. Timnas Indonesia U19 sukses menjadi juara Piala AFF U19 2024. Keberhasilan ini diraih usai menumbangkan Thailand U19 dengan skor 1-0 dalam laga final. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini, Timnas Indonesia U19 sudah unggul di menit ke-17 lewat sontekan jarak dekat Jens Raven memanfaatkan situasi set piece. Thailand pun mencoba mencari gol balasan dengan terus-menerus menekan pertahanan Indonesia. Namun, Kadek Arel dan kawan-kawan tampil kokoh di lini belakang untuk menjaga gawang timnya tak kebobolan. Timnas Indonesia U19 pun sukses mempertahankan keunggulan 1-0 hingga babak kedua berakhir, sekaligus memastikan gelar juara di kandang sendiri. Bagi Timnas Indonesia U19, ini adalah keberhasilan kali kedua mereka menjuarai ajang Piala AFF U19. Trofi juara pertama diraih skuad Garuda Muda pada edisi 2013 silam. Menariknya, saat itu Timnas Indonesia U19 yang berisikan generasi Evan Dimas dan kawan-kawan. Secara kebetulan juga dilatih Indra Syafri. Menariknya lagi, saat itu turnamen digelar di Sidoarjo, Jawa Timur, kota tetangga venue tahun ini, Surabaya.